Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Oktaviah dengan NIM 2305020041 Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada video ini saya akan membahas analisis, implementasi, dan evaluasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dengan studi kasus di Kota Tanjung Pinang. Analisis ini melihat bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat kota, apa saja kendalanya, serta rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita masuk pada pendampingan. Nah, di mana program BPNT merupakan salah satu kebijakan perlindungan sosial yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin dan rentan. Nah, di mana program ini muncul sebagai bagian dari reformasi bantuan sosial, di mana pola bantuan yang sebelumnya berbentuk tunai atau barang langsung diubah menjadi bantuan non-tunai melalui kartu elektronik. Melalui kartu ini, keluarga penerima manfaat dapat membeli bahan pangan di e-warung yang telah ditentukan. Tujuannya adalah agar penyaluran bantuan menjadi lebih efektif, transparan, dan juga akuntabel, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan. Nah, BPNT sendiri ini juga menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai dasar penetapan penerima, sehingga secara normatif diharapkan bantuan bisa tetap tepat sasaran. Nah, namun dalam praktiknya, berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa implementasi BPNT ini di daerah masih banyak menghadapi tantangan. Nah, beberapa di antaranya yang pertama adalah ketidakakuratan data penerima. Lalu, yang kedua ada keterbatasan pendamping sosial, serta kendala distribusi dan kualitas bahan pangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksanaan di tingkat lokal. Selanjutnya, tujuan dan urgensi kebijakan. Nah, tujuan utama BPNT ini adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dasar keluarga miskin dan rentan, sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan mendorong perputaran ekonomi lokal melalui e-warung. Nah, urgensinya kebijakan BPNT ini semakin tinggi karena masih tingginya kerentaan sosial dan ekonomi, termasuk di wilayah perkotaan, yaitu Tanjung Pinang. Nah, fluktuasi harga pangan dan ketimpangan akses menjadi kebijakan perlindungan sosial seperti BPNT sangat penting. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat daerah. Selanjutnya, alasan saya memilih BPNT karena merupakan kebijakan sosial strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat miskin. Nah, selain itu, kebijakan ini bersifat nasional, tetapi implementasinya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Nah, Kota Tanjung Pinang sendiri dipilih karena memiliki karakteristik perkotaan dengan tingkat kerentaan sosial yang beragam. Nah, di mana implementasi BPNT di kota ini melibatkan banyak aktor, seperti yang pertama ada dinas sosial, yang kedua ada pendamping sosial, lalu ada kelurahan dan e-warung sendiri, sehingga menarik untuk dianalisis dari perspektif implementasi kebijakan publik. Selanjutnya, analisis model implementasi kebijakan. Nah, model implementasi kebijakan yang digunakan dalam analisis ini adalah model George C. Edward III. Nah, model ini relevan karena menjelaskan faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang bersifat top-down. Nah, menurut Edward III, ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan,
Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua adalah sumber daya, lalu yang ketiga ada disposisi, pelaksana, dan yang terakhir ada struktur birokrasi. Lalu kita masuk pada penerapan model R13 pada BPNT. Yang pertama adalah komunikasi kebijakan. Di Kota Tanjung Pinang sendiri, sosialisasi BPNT telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pendamping Sosial. Namun, faktanya masih ditemukan ketidaksamaan pemahaman masyarakat terkait penggunaan BPNT, jenis bahan pangan yang dapat dibeli, serta mekanisme pengaduan. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Lalu, yang kedua ada sumber daya, di mana jumlah pendamping sosial relatif terbatas dibandingkan jumlah penerima manfaat. Selain itu, distribusi dari e-warung ini yang belum merata juga menjadi salah satu kendalanya. Nah, keterbatasan sumber daya ini berpengaruh pada kualitas pendampingan dan pengawasan kebijakan. Nah, yang ketiga ada disposisi atau sikap pelaksana. Nah, pendamping sosial dan aparat pelaksana umumnya memiliki komitmen yang baik. Namun, beban kerja yang tinggi dan keterbatasan insentif dapat menurunkan kualitas pelaksanaan, terutama dalam proses verifikasi data penerima. Lalu yang terakhir ada struktur birokrasi. Nah, di mana implementasi BPNT ini melibatkan banyak lembaga dari pusat hingga daerah. Di Tanjung Pinang sendiri, koordinasi antar aktor belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam pembaruan data DTKS dan penanganan keluhan masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga kita masuk asumsi model dan ketidaksesuaian di lapangan. Di mana model Edward 3 ini berasumsi bahwa jika keempat variabel tersebut berjalan baik, maka kebijakan akan terimplementasi secara optimal. Namun, dalam kasus kebijakan BPNT di Kota Tanjung Pinang ini, asumsi ini tidak sepenuhnya terpenuhi. Kenapa? Karena keterbatasan sumber daya, ketidakakuratan data, dan kompleksitas koordinasi. Selanjutnya, evaluasi kebijakan. Nah, keberhasilan dan kegagalan implementasi BPNT di Kota Tanjung Pinang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di mana faktor pendukung antara lain adanya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat, ketersediaan anggaran, serta keberadaan pendamping sosial yang membantu proses penyaluran dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Nah, namun terdapat pula faktor penghambat yang cukup signifikan, seperti ketidakakuratan data DTKS, keterbatasan jumlah pendamping, serta distribusi e-warung yang belum merata. Selain itu, koordinasi antar aktor pelaksana, terutama antara dinas sosial, kelurahan, dan pihak e-warung, belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga mempengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Secara formal, evaluasi BPNT dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, serta lembaga terkait seperti Bappenas dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Nah, evaluasi ini umumnya dilakukan melalui pemantauan rutin, pelaporan kinerja daerah, serta kajian evaluasi berbasis data yang administrasi dan survei. Di tingkat daerah sendiri, termasuk Kota Tanjung Pinang, proses evaluasi kebijakan cenderung bersifat administratif, seperti pelaporan realisasi penyaluran dan penanganan keluhan masyarakat. Evaluasi yang bersifat komprehensif dan berbasis dampak masih relatif terbatas, sehingga capaian kebijakan seringkali diukur dari penyaluran bantuan, bukan dari perubahan kondisi kesejahteraan penerimanya. Nah, dari indikator evaluasi, yang pertama efektivitas. BPNT membantu pemenuhan pangan, tetapi ketetapan sasaran masih menjadi masalah. Lalu efisiensi, sistem non-tunai lebih efisien, namun biaya administrasi dan pendampingan masih cukup besar. Lalu yang ketiga ada responsivitas, mekanisme pengaduan ada, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Terakhir ada pemerataan, di mana masih terjadi masalah eksklusi dan inklusi penerima. Keterbatasan data yang sebagian besar bersifat administratif, sehingga sulit untuk mengukur dampak kebijakan secara mendalam terhadap perubahan kondisi kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat, dan membuat evaluasi lebih menilai proses dan output, bukan dampak jangka panjang kebijakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode. Metode evaluasi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Analisis ini
menggunakan pernah regulasi laporan resmi pemerintah, serta jurnal dan penelitian terdahulu. Keunggulannya adalah efisien dan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi kebijakan. Namun, keterbatasan dari metode ini terletak pada ketergantungan pada data sekunder, sehingga hasil evaluasi bersifat analitis dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan terkini. Secara umum, BPNT tidak perlu diubah secara mendasar, tetapi perlu penyempurnaan pada tahap implementasi. Langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama adalah dilakukannya penyempurnaan dan pemutakhiran data DTKS secara berkala dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat. Pendataan partisipatif dinilai penting untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Lalu langkah kedua adalah penguatan kapasitas dan jumlah pendamping sosial, baik melalui pelatihan berkelanjutan maupun penyesuaian beban kerja. Di mana pendamping sosial memiliki peran strategis dalam memastikan bantuan diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kebijakan. Ketiga, penguatan koordinasi antar aktor pelaksana, khususnya antara dinas sosial, kelurahan, pendamping sosial, dan EWARU. Mekanisme koordinasi yang jelas dan rutin diperlukan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang muncul di lapangan. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan pengawasan dan mekanisme, pemerataan distribusi ewarung, serta integrasi data BPNT dengan program sosial daerah lainnya. Baik, sebagai kesimpulan, BPNT merupakan kebijakan sosial dengan tujuan dan desain yang tepat. Namun, implementasinya di Kota Tanjung Pinang belum berjalan secara optimal akibat masalah data, sumber daya, dan juga koordinasi. Implikasinya, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas birokrasi dan sistem implementasi kebijakan. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam pendataan dan pengawasan juga sangat penting agar bantuan tetap sasaran dan juga berkelanjutan. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.